Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selalu semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar literasi yang ketujuh. Simak cerita berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan yang telah disediakan di form nanti. Judul bacaan hari ini yaitu Romeo si Pemimpi, karya Fernando Rosal Gonzalez. Pengarangnya warga negara Filipina. Anak-anak lain mungkin takut kalau harus ke rumah sakit. Namun, bagiku justru aneh kalau dalam sebulan tidak berkunjung ke dokter. Aku adalah anak yang terlahir dengan suatu disabilitas. Ada yang bilang anak-anak sepertiku tidak akan pernah tumbuh dewasa. Orang-orang menyebutku Romeo si pemimpi. Saat aku masih bayi, orang-orang berkata kalau aku suka menunjuk dan menggapai-gapai benda yang tidak bisa kuraih. Aku suka duduk-duduk di atap, memperhatikan balon yang terkadang melayang di sana-sini. Ketika ada tetangga yang menggelar pesta ulang tahun, aku juga suka memperhatikan burung yang terbang di antara awan, kupu-kupu yang hinggap dari satu bunga ke bunga lain, dan juga pelangi. Aku selalu bermimpi kalau aku sedang terbang. Ayah akan tersenyum setiap kali aku menceritakan mimpiku itu padanya. Itu karena kamu terlalu banyak menonton acara pahlawan super kesukaanmu di TV, ujar ayah. Kamu selalu ingin terbang seperti mereka, bahkan dalam mimpimu. Akan tetapi, ketika aku terbangun dan menghadapi kenyataan, kesedihan menghantuiku. Aku selalu merasa kesepian, jauh dari anak-anak lain, jauh dari permainan menyenangkan yang mereka lakukan. Jangan keluar rumah, Romeo. Jangan berlari-lari. Nanti kamu bisa tersandung batu dan jatuh. Jangan sampai terluka. Jangan sampai terkena memar. Jangan ikut bermain bola. Nanti anak-anak lain bisa melukaimu. Atau kamu bisa terkena bola. Begitulah, karena aku tidak boleh melakukan ini itu, aku lebih suka kembali ke dunia mimpiku. Dalam mimpi, aku bisa melakukan apa saja yang kumau. Hal-hal yang tidak bisa kulakukan di dunia nyata. Suatu hari aku berpikir, apa dunia ini hanya untuk orang-orang yang kuat, bertalenta, gesit, cerdas, dan cekatan? Beruntung ayah ada di sisiku untuk menghiburku. Nak, ingatlah, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kau lakukan, kamu tidak boleh berhenti melakukan hal-hal yang bisa kau lakukan. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Guru-guruku di sekolah senang ketika tahu kalau aku bisa menulis puisi. Di mana langit dapat angin berdesir. Selain dalam musik, dedaunan berguguran, namun pepohonan tetap berdiri tegar. Bagaimana caramu bisa menulis bait puisi itu, Romeo? Ibuku pernah bertanya. Aku hanya berpura-pura jadi Francisco Balaktas, jawabku sambil bercanda. Aku sering menghabiskan waktuku untuk membaca buku.
Bait demi bait puisi kutulis di buku catatan sekolahku. Andai kau bisa terus menemaniku, agar ku tak sendiri dalam sendu. Meski burung pipit kerap terbang jauh, bagaimana bisa mereka selalu dapat kembali ke pelukan ibu? Kamu memang penyair berbakat, Nak. Ibu berseru senang ketika aku memperlihatkan puisiku. Ibu memelukku begitu erat, sampai aku harus meronta-ronta untuk melepaskan diri. Ibu, jangan peluk aku terlalu erat. Nanti tubuhku bisa memar. Suatu malam, aku menulis untuk kedua orang tuaku. Mengapa ayah dan ibu selalu kusayangi? Oleh Romeo si pemimpi. Ibu bagai gula yang meniadakan pahitnya kopi. Ayah bagai garam yang melezatkan rasa kari. Bagai es yang menyegarkan jus dan jeli dingin. Juga bagai lauk pauk yang memeriahkan semangkuk nasi. Kamu mau hadiah apa untuk ulang tahunmu, Romeo? Ayah bertanya. Benda-benda yang bisa terbang, Ayah. Balon, awan, burung, pelangi. Ayahku adalah seniman terampil. Ia tersenyum lalu mulai melukis. Hadiah ulang tahunku dari ayah adalah sebuah lukisan penuh dengan hal-hal yang kusukai. Balon, awan, burung-burung, dan berbagai macam benda lain yang bisa terbang. Saking senangnya, malam itu aku bermimpi sedang melayang menggunakan parasut yang diterbangkan angin tidak bisa mendarat. Mungkin aku bisa berkeliling Filipina dalam sehari. Aku berandai-andai. Tidak ada anak-anak yang merundungku. Tidak ada anak yang akan menertawakanku. Dan yang paling penting, tidak ada bisa yang melarangku melakukan apapun. Keinginanku untuk berkeliling Filipina dalam sehari segera terjawab. Malam itu, aku berhasil mengunjungi banyak tempat. Dari langit aku bisa melihat teras sawah Banau, Gunung Mayon, dan pemandangan kepulauan Pangasinan yang menyenangkan. Mataku memandang bentangan luas sawah di Luzon Pusat, gereja-gereja bersejarah di Ilocos, dan paus-paus di Dansol. Aku dibuat kagum oleh jembatan San Juanico yang mengular dari Samar hingga Lid. Gunung Apo terlihat agung, dan air terjun Paksanjan terlihat indah. Aku terbangun dan mendapati diriku masih memeluk lukisan pemberian ayah. Aku merasa haus sekali dan langsung meneguk habis segelas air. Rasanya seperti aku benar-benar berpetualang sangat jauh. Kata ayah, aku tersenyum lebar sekali ketika tidur. Ayah, ternyata Filipina itu negara yang sangat indah. Benarkah? Dari mana kau bisa tahu? Kita kan belum pernah bepergian jauh. Tadi di mimpiku, aku bisa melihat seberapa indah negara kita ini. Ayo cepat berpakaian, ujar ayah. Kita akan pergi ke suatu tempat. Sebentar lagi aku akan diajak ke dokter untuk melakukan pemeriksaan rutin. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dokter dan pasien-pasien lain. Aku akan menceritakan pada mereka tentang mimpiku semalam.
Ya, itu tadi cerita Romeo sang pemimpi. Bagus sekali bukan? Banyak yang dapat kalian ambil dari cerita Romeo sang pemimpi. Agar kalian lebih memahami, lakukan jawablah pertanyaan yang ada di form. Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.